Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini pada kelas 12 kita bertemu kembali yaitu pada materi ukuran pemusatan data yaitu pada data tunggal yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah penyajian data. Pada jangan lupa untuk 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Presentasi ini saya sendiri cerita ini. Pada tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa siswa itu mampu bisa menentukan mean, median dan modus yaitu terutama untuk pada data tunggal. Dan siswa mampu menyelesaikan kontekstual khususnya untuk mean, median dan modus pada data tunggal. Untuk pengertian daripada ukuran pemusatan itu sendiri itu adalah ukuran pemusatan data itu adalah gambaran bahwa sesuatu data itu bisa cenderung memusat ya, memusat pada keukuran ataupun nilai tertentu. Itu namanya ukuran pemusatan data. Sebetulnya dalam ukuran pemusatan data, kita menghitung ada rata-rata atau mean, kemudian yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus nilai yang sering muncul. Sebetulnya data dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan ada data kelompok, tapi untuk saat ini kita akan mempelajarinya yaitu data tunggal, yaitu baik mencari mean, mencari median, maupun mencari modus. Tentunya mungkin waktu kelas SMP sudah pernah. Kemudian untuk mean data tunggal itu adalah rata-rata. Caranya adalah yang pertama, rata-rata hitung mean, terutama misalnya ada data tunggal, itu caranya adalah apabila ada sekelompok data X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, maka untuk mencari rata-rata itu adalah X bar, X kemudian ada tanda strip di atas, itu sama dengan X1 tambah X2, X3 tambah X4 sama dengan Xn dibagi dengan N. Dengan mana X bar itu adalah rata-rata, N-nya adalah banyaknya data. Contohnya adalah jika diketahui sekumpulan data, ada data 3, 8, 5, 11, 13, 9, 5, 3, 11, 5. Itu jumlah datanya ada 10. Kemudian cara menghitung rata-rata atau X bar sama dengan berarti 3 ditambah dengan 5, ditambah dengan 8, ditambah dengan 11, ditambah dengan 13, ditambah dengan 9, ditambah dengan 5, ditambah dengan 3, ditambah dengan 11, ditambah dengan 5, dibagi dengan jumlah data tersebut, yaitu jumlah datanya ada 10, maka dibagi dengan 10, dijumlahkan dulu 73 dibagi 10 hasilnya adalah 7,3. Maka rata-rata data tersebut adalah 7,3. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mean data tunggal jika yang punya frekuensi. Bagaimana jika yang mempunyai frekuensi? Maka caranya adalah nilai dikalikan dengan frekuensi dulu, yaitu misalnya di situ nilainya ada 5, frekuensinya 2, maka 5 kalikan 2 adalah 10. Nilai 6 dikalikan dengan frekuensinya 10, yaitu 60. Kemudian 7 kalikan 12 hasilnya 84. 8 dikalikan 8 itu adalah 64. Nilai 9 kalikan dengan frekuensi 8 yaitu 72. Kemudian jumlah dari frekuensi yang dikalikan dengan nilai tadi dijumlahkan hasilnya 290. Jumlah dari frekuensi itu adalah banyaknya data yaitu 40, sehingga maka rata-ratanya 290 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 7,25. Itu kalau kita mau menentukan median dari data tunggal yang punya frekuensi. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul, biasanya disimbolkan dengan menggunakan MO. Jadi jika ada 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya, kemudian hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Ternyata ada 172, 162, ada 180, ada 170, ada 199, ada 160, ada 175, ada 165, ada 173, ada 170. Maka ketika kita disuruh menentukan modusnya, carilah nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul itu adalah 170 karena 2 kali muncul sehingga hasilnya itu adalah modusnya 170. Kemudian
Median itu adalah nilai tengah. Biasanya kita mengsimbolkan yaitu dengan ME. Contohnya adalah, contoh yang pertama, jika ada 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya, dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka itu adalah sebagai berikut, yaitu ada 5, 6, 7, 3, 2. Untuk mendapatkan berapakah mediannya? Untuk mendapatkan median, jangan lupa, yaitu median itu datanya harus diurutkan dulu. Jika kita menemui data tersebut belum urut, maka harus diurutkan dulu. Tadi ada nilai angka-angka 5, 6, 7, 3, dan 2, itu adalah datanya belum urut, maka untuk menjawab datanya diurutkan terlebih dahulu, 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian caranya adalah kita bagi rata kiri dan kanan. Jadi karena ada 5, kita bagi kiri itu 2 angka dan kanan itu 2 angka, sehingga tengah-tengahnya yaitu yang 5, angka 5 itu adalah yang kita beri warna hitam tebal, itu adalah angka tengah-tengah, sehingga menghasilkan ME-nya itu adalah 5, karena dia adalah nilai tengah. Untuk ganjil lebih gampang. Kemudian untuk contoh median yang kedua itu adalah jika ada 10 orang siswa dijadikan sampel, kemudian dihitung tinggi badannya, itu ternyata sebagai berikut, ada 102, 172, ada 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165, maka jika data tersebut belum diurutkan, maka diurutkan dulu. Jadi kalau median itu datanya harus diurutkan. Setelah diurutkan, karena jumlahnya data itu ada 10, maka masing-masing kita bagi 5, ke kiri 5, ke kanan 5. Secara otomatis tengah-tengahnya tidak ada, sehingga cara mencari nilai tengahnya adalah yang terdekat di tengah-tengah, yaitu ada angka yang kita tebalkan 170 dan 171. Caranya adalah 170 ditambah dengan 171 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 170,5. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tugas individu, tinggal dipilih saja pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Silahkan hanya pilih salah satu, kemudian kerjakan, masukkan ke e-learning. Kalau yang pilihan 1 itu tentang tinggi badan, cari 10 orang, kemudian cari mean, modus, dan median. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah berat badan, cari 10 orang, kemudian carilah mean, modus, dan mediannya. Dan yang ketiga itu adalah carilah 10 nilai ulangan harian kalian, kemudian carilah mean, modus, dan mediannya. Sampai di sini dulu. Terima kasih dari saya. Thank you. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.